Boom, 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 boom. Ayo, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar orang-orang hebat? Oke, Ah, oke teman-teman, orang-orang hebat. Ketemu lagi malam ini di Om obrolan membangun episode 4. Kali ini gua akan ngobrol sama brother gua, Jules. Kita akan ngomongin apa sih? Nah, kita akan ngomongin soal lifestyle atau gaya hidup versinya kita berbagi dengan cara kita. Saya berusaha untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang ada seperti Jules, kemarin Glady, ada juga Brother Jovan yang sekarang loh. Brother, apa kabar? Sama Brother Jova juga ada, sama saya punya Papa. Kita cuma punya satu tujuan, yaitu kita berbagi hal yang kita ini yang bisa kita punya, yang kita punya cuman ini gitu. Itu yang mau kita bagikan gitu. Jadi kita berbagi dengan versi kita, yaitu menguatkan dari melewati teknologi ini. Kita saling menguatkan, saling memotivasi, memberi kekuatan lewat obrolan kita ini. Kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti nih kalian ngapain di sini, ya itu aja sih intinya sih. Saya ingin berbagi atau menguatkan teman-teman yang ada di sana, yang saya nggak bisa lihat, yang nggak bisa saya pegang, yang kita nggak bisa duduk sama-sama. Ini cara saya gitu. Dan juga teman-teman saya mendukung saya seperti yang tadi saya sudah sebutkan satu-satu itu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau Tuhan berkenan, episode ini akan berlanjut terus, Om. Akan berlanjut terus. Yang penting intinya adalah jangan pernah stop untuk terus ceritakan kabar baik. Karena kabar baik itu penting untuk semua orang. Karena saat-saat ini apalagi setiap orang mungkin lagi dalam keadaan lesu, lemah. Dan kita perlu memberikan kabar-kabar baik itu untuk setiap orang, supaya mereka semakin kuat lagi. Kira-kira seperti itu. Oke deh, kalau gitu kita masih tunggu Brother Jules saat ini. Nah nih Brother Jules sudah ada nih, ayo Jules. Siap. Shalom. Udah ada suara tapi beta masih loading tiba-tiba. Oh iya. Shalom. Shalom, Bung. Gimana brother? Aman? Aman, terkendali. Suara gue kurang kenceng kayaknya. Iya, suara kurang kenceng benar. Gue kenceng nggak suara gue? Gue udah pakai gini sampai nggak kenceng juga sih, parah nih. Udah pakai mic dekat mulut ini udah. Oke, brother. Gimana kabar? Apik, Bung. Mantap ya? Aman, terkendali. Masih dalam pemeliharaan Tuhan. Ini lo, kita piara kumis nih karena emang lagi pandemik, apa emang kita piara aja sih? Kalau gue emang kumisan, cuma kalau gue nggak cukur rambut ya kumis nggak gue cukur, Bung. Oh, tapi lo tetap gagah sih. Hai. Oke, Anak brother. teh manis kan nggak ada yang gagal kan? Siap. Ya, Bung. Kita langsung aja nih kan kita udah punya topik kita mau bahas soal lifestyle kan brother ya. Sekali lagi deh kita obrolin sesuai dengan judulnya adalah obrolan membangun. Jadi obrolan kita ini ya paling tidak bisa menguatkan teman-teman atau menjadi motivasi buat teman-teman atau apapun itu, yang intinya kita membangun teman-teman yang ada yang lagi nonton, yang mungkin juga nanti nonton di YouTube atau di live kita. Oke, brother. Jadi kita bahas soal lifestyle versi lo. Asik. Kalau gue bilang sama lo tentang lifestyle, kita Indonesia aja kali, gaya hidup ya kali ya, asik ya. Iya, gaya hidup. Kadang bahasa Inggris juga perlu juga, Bung, biar kesannya tuh kita kayak pinter banget. Asik. Bener. Makanya gue tadi juga dikasih judul lifestyle kan. Iya, jadi gini, apa sih menurut lo kalau gue ngomong soal gue sebutin satu kata gaya hidup, menurut lo apa? Gue boleh nanya dulu nggak, kenapa lo milih gaya hidup sih, Bung? Kenapa jadi lo milih gaya hidup, Bung? Ya, gue tiba-tiba gue kepikiran gaya hidup karena ini hal yang sedikit agak abu-abu dalam buat gue ya. Kalau buat gue gaya hidup itu bisa dicenderungkan ke positif, bisa dicenderungkan juga ke negatif gitu. Setuju.
buat gue sekarang ini kan lagi gaya hidupnya lagi ngetren nih, keren banget nih, berbagi, ya kan, saling Hmm. membangun, berbagi satu sama lain gitu. Yang dulu mungkin Nah, orang berbagi, sekarang akhirnya iya. mereka punya gaya hidup yang berubah, yaitu mereka bisa berbagi gitu. Hmm. Nah kayak Hmm. gitu-gitu akhirnya buat gue akhirnya apa ya judul gitu. Kalau gue lihat lu kayaknya enaknya bahasnya gaya hidup gitu, karena gaya lu keren Ayo banget Jul. sedap. Ay, 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 Gaya- ay, mati. jadi kayak Amin, diaminin aja dulu ya kan. bahas gaya hidup nih cocok gitu. Karena orang kan Ayo, kalau siap, ngomongin gaya siap, hidup tuh, siap, siap. gue survei nih, gue tanya sama orang, kalau gue ngomongin gaya Hmm. hidup, kata gaya hidup, menurut lo apa? Menurut mereka rata-rata mereka Oke. ngomong apa? Gaya, style. Iya, Kita ngomong style kan berarti kita ngomong apa yang dilihat orang kan. iya betul. Nah tapi malam ini gue pengen kita bahas lebih dalam dari cuma dilihat orang. Wih, siap. Sedap, sedap ya. Siap, 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 siap. Oke, Keren. Berat. silakan brother. Ini berat nih kayaknya nih ya. Oke, Kagak juga. gaya hidup. Kalau misalnya kita lihat di banyak sumber informasi, gaya hidup itu pengertiannya banyak banget, Bung. Terus Yes. juga terus juga beda-beda juga, tapi tujuannya sih sama kayak yang tadi lo bilang ya, sesuatu yang dilakukan orang adat istiadat untuk statement, untuk suatu pernyataan, Ya. sorry, untuk membuat suatu pernyataan, nih gue loh, nih gue begini, gue begini, gue begini, sama yang kayak tadi lo bilang, ada yang positif, ada yang negatif juga, Ya. kayak gitu. Jadi kalau misalnya sisi positif, ini karena ini menurut gue itu kayak budaya, itu kayak suatu apa ya, ritual kali ya. Ya, ya, Mungkin bisa. kalau misalnya dilihat dari sisi positif, mungkin gue mau analogiin ini ke ritual atau adat istiadat dalam pengorbanan, persembahan, Bung. Dalam Hmm. pengorbanan, persembahan. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab, itu kan banyak banget, Bung, dari awal pengorbanan, korban, segala macam, dan persembahan itu kan banyak banget ya. Wih. Dari yang si Kain dan Habel pertama kali mereka persembahan, yang satu berkenan, yang satu enggak, terus Ya. Si Abraham disuruh persembahin Ishak, itu kan banyak banget, Bung, kata-kata persembahan dan korban juga itu banyak banget. Sampai Allah lain, Ya. Allah lain itu yang berhala dan lain-lain juga ada korban-korbanan ya kan, Bung. Jadi Ya. sama kayak adat istiadat ini banyak banget, Bung. Banyak banget. Tapi gue mungkin kalau misalnya ditanya lifestyle, orang kan kadang kalau misalnya ditanya lifestyle yang baik kayak gimana sih, pasti kan langsung lifestyle gaya hidup orang Kristen tuh kayak gimana sih gaya hidup orang Kristen, ya kan. Itu kan pasti bakalan kayak gitu kan. Hmm. Gaya hidup orang Kristen sampai sekarang gue nggak tahu kalau versi gue, Bung. Karena kalau Ya, ya. misalnya gue rajin ke gereja, gue rajin ibadah, gue kelihatannya rohani, ya orang mungkin lihatnya, wah si Jules gaya hidupnya Kristen. Ya, cuma kalau misalnya mereka tahu sisi lain atau apa, mungkin bisa jadi itu cuma sebuah ritual, Bung. Cuma sebuah formalitas sampai orang, wah gila nih gaya hidupnya Kristen banget. Jadi gue balik lagi ke masalah persembahan, pengorbanan itu banyak banget kalau misalnya kita lihat di Alkitab itu persembahan si siapa, Kain dan Habel, yang satu nggak diterima, yang satu diterima ngasih karena dia ngasih persembahannya tuh ternak kesayangannya dia, ya kan. Bung, beta gambarnya aman gak sih, Bung? Makanya ini sebentar lagi loading gitu. Tunggu bentar ya. Suara tapi lancar sih. Oh gitu, beta lanjut aja atau gimana? Kita ya sikat. Yang penting kan pesan. Oke. Jadi itu yang satu diterima, yang satu enggak. Terus kalau misalnya kita buka di kitab Imamat juga, itu banyak banget kata persembahan, dan nih budaya ritualnya beda lagi, Bung. Ritualnya itu waktu anaknya Harun masuk ke tempat suci dan dia nggak layak, dia mati. Terus Tuhan bilang ke Musa begini, bilang sama abang lo Harun, bilang sama Harun kakak lo, lo siapin dua kambing jantan, yang satu buat
minta maaf, yang satu buat pendamaian. Dan di imamat juga, di imamat sering banget, sering banget, sorry. Di imamat itu juga ada kayak cara cara mengorbankan sesuatu. Lo siapin domba jantan, yang satu buat pendamaian, yang satu lagi buat minta maaf. Jadi pengorbanan ini kayak sama kayak gaya hidup, ada gaya hidup sehat, ada gaya hidup yang nggak baik. Nah, tapi kalau misalnya si pengorbanan ini, persembahan ini, ada yang kayak buat perdamaian, ada juga Hmm. yang buat minta maaf. Nah, gue salut sama Daud Ya. yang mengubah itu. Gue harus refresh nggak sih bung Gos ya? Yang mengubah Coba tradisi itu, yang bisa mengubah tradisi itu, terus bro. yang mengubah tradisi korban bakaran menjadi korban puji-pujian. Nah, ini yang Hmm. mau poin gue sih adalah gimana cara memiliki apa namanya, gaya hidup yang baik. Mungkin diawali dengan gaya hidup yang sadar. Karena Daud Hmm. sadar betul Tuhannya dia, Allah yang dia sembah. Ya ini kayak yang dibilang sama satu pendeta keren sih. Allah nggak bisa nyembah dirinya sendiri. Daud sadar hal itu. Tahu banget Daud tuh siapa sadar, ini. Ah. iya. Daud sadar, oh dah, nih lo nggak bisa, lo nggak selfish, lo nggak bisa nyembah diri lo sendiri. Gue, dan itu akhirnya persembahan yang bukan buat perdamaian dan bukan buat minta maaf, tetapi persembahan yang dengan kesadaran. Sama kayak waktu Abraham, Allah minta anaknya dia yang udah lama ditungguin, udah ada tapi akhirnya hilang. Itu Hmm. menurut gua bung, kalau misalnya Abraham nggak punya kesadaran tinggi siapa bapak dia, siapa Allah yang dia sembah, mungkin imannya dia nggak kayak gitu, dia nggak bakal seyakin itu bung. Ya. Ya, Dia ya. punya kesadaran yang luar biasa sih bung, sampai oh lo minta anak gua, ya udah gua tahu lo siapa, I know who you are Lord. Jadi kayak gue udah tahu Tuhan gue udah tahu Allah yang gue sembah. Oke, gue kasih. Nah, ini waduh, kece banget sih bung. Kayak kemarin Glady sempat singgung tentang inside out. Yap. Nah, lo kesadaran dari dalam dulu, maka baru itu semuanya akan kejadian di luar. Itu keren sih, keren, inside out. Gue mau kasih satu quotes juga nih bung sebelum gue masuk di firman. Ini quotes ini Yes. keren banget bung. Yes. Ini quotes yang dibikin sama pahlawan iman akhir zaman Ya. dengan penuh kesadaran. Ini salah satu quotes yang penuh kesadaran nih bung ya. Hmm. Kalau lo masih buat hal-hal yang kebanyakan orang buat di dunia ini, jangan bangga atau sombong, karena yang lo buat itu biasa. Tapi kalau lo berani lakukan di luar kebiasaan orang-orang biasanya, itu baru luar biasa. Nah ini quotes ini keren banget bung, menurut gue bung. Ya, ya, Tes. ya. Ya, gue kayak tau quotes itu deh. Bet, Cek. Halo, Jules. bet keluar dulu baru lo join lagi atau gimana? Boleh, coba lo refresh, boleh. Oke, bentar Silakan, ya bung silakan. ya. Siap. Sorry deh, ada gangguan teknis bentar. Brother akan siap masuk lagi. Tes. Mantap. Oke. Jadi quotes yang tadi itu bung dibuat dengan penuh kesadaran bung. Iya. Ketika banyak orang menyembah, banyak orang mengorbankan sesuatu, banyak orang yang ngasih sesuatu untuk perdamaian, untuk minta maaf, untuk apapun itu, tapi ada satu pribadi yang mengaruniakan. Kita buka Yohanes 3 ayat 16, kayaknya gak usah dibuka karena udah pada hafal. Karena Ya, begitu boleh. besar kasih Allah akan Kasih. dunia ini,
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ketika banyak Allah-Allah lain yang dikasih persembahan, dipuji, disembah, yang cuma ngebuang-buang kambing domba kali bungnya itu boros kali. Maksudnya kayak waktu zaman dulu akhirnya berubah. Ya. Ada satu pribadi, ada satu Allah yang malah ngasih anaknya, mengaruniakan, bukan mengorbankan. Kalau mengorbankan itu kan kita kayak ada suatu dilema. Oh, gue berat nih untuk melepas anak gue nih. Ya. Tapi kita garis bawahi mengaruniakan, Bung. Hmm. Dan dia ngasih juga. Ya pribadi mana sih yang ngasih anaknya, dan itu juga kalau bahasa anak selatannya which is himself. Itu benar-benar. Iya. Dia ngasih dirinya sendiri, ada nggak sih Tuhan kayak gitu, Bung? Nah, jadi ini quotes ini walaupun kata-katanya simple nih, Bung. Gue diberkati banget, Bung. Gue ulang sekali lagi ya. Siap. Kalau lo masih buat hal-hal yang kebanyakan orang buat di dunia ini, jangan bangga atau sombong. Karena yang lo buat itu biasa. Tapi kalau lo berani lakukan di luar kebiasaan orang biasanya, itu baru luar biasa. Kalau banyak Tuhan yang terima persembahan, terima pujian, penyembahan gini, ya lo jangan sombong. Ada satu Tuhan yang luar biasa. Kasih hidupnya ya. Ini nih. Nah, kita sering hafal sama Yohanes 3 ayat 16. Ya. Sampai bahkan nggak cuma kita dong, banyak orang yang Yohanes 3 ayat 16 itu udah di SD udah jadi ayat hafalan, Bung. Di sekolah minggu juga. Yohanes 3 ayat 16. Oh, gue udah tahu ini keluarnya akan di Pasca Natal, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, itu keluar. Tapi kita punya kita tahu ada Tuhan yang mengaruniakan anaknya supaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita cuma tahu ada pribadi yang ngasih nyawanya mengganti kita supaya kita hidup kekal. Kita cuma tahu itu. Tapi waktu saat kita jatuh, kita lagi kayak, wah, gue nih orangnya berdosa nih. Misalnya gue pembunuh, gue tukang berantem, gue bla 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 dan lain-lain, Bung. Mereka tahu firman itu. Mereka mengaminkan firman itu, tapi kadang muncul pertanyaan dari mereka, emang Tuhan mau sama gue? Gue kan berdosa. Tuhan mau nggak masuk ke dalam gue? Tuhan mau nggak sih masuk ke dalam kehidupan gue, ke dalam hati gue? Itu gue sering banget ketemu yang kayak gitu, Bung. Menurut lo, Tuhan mau nggak, Bung, masuk, Bung? Mau lah. Dia aja mau turun. Mau kan? Iya. Makanya, kesadaran itu nggak ada, Bung. Kita harus flashback di mana waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Adam dan Hawa, manusia pertama. Artinya, waktu manusia-manusia lain, Tuhan juga yang hembusin nafasnya, betul? Jadi kita juga semua ada. Itu satu dari bagian Allah ada di dalam kita. Waktu dia menghembuskan nafas. Waktu Yesus di kayu salib, dia ngegantiin kita. Dia ngegantiin kita. Seolah-olah kayak, lo sama gue tuh sama. Oke. Kita satu bagian. 2. Allah itu ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pada saat Tuhan mati, Tuhan naik, gue akan ngirim lo Roh Kudus, penghibur, penolong. Nah, di sini nih, Bung. Itu, yang ketiga itu nggak bakal bekerja kalau kita nggak punya kesadaran untuk mengaktifasikan itu, Bung. Jadi, pesan gue sih kayak, woi, gaya hidup yang punya kesadaran. Waktu lo lagi gimana-gimana, lo harus sadar dia ada.
Dia lagi deket lo, dia sama lo terus. Emang, ya emang kita ada satu bagiannya itu. Jadi, gimana ya? Gimana ya cara jelasin simpelnya kayak, lo percaya segala sesuatu, lo udah tahu firmannya itu hidup, lo udah tahu dia ngasih hidup ini, tapi Hmm. kesadaran kita ini yang bikin kita mau melakukan lebih. Nah ini deh. Yes. Itu. Waktu lo sadar, lo akan melakukan lebih. Jadi kalau misalnya ditanya gaya hidup Kristen kayak gimana? Ya mungkin yang selama ini kita lakuin adalah ritual, formalitas. Tapi waktu kita tahu, kita sadar, kita udah dapat karunia, Bapak yang ngasih hidupnya dia, ngasih hidup anaknya buat kita hidup. Waktu kita sadar hal itu, kita bukan cuma nyari sesuatu yang kita lakuin bersifat Kristen, kayak terlihat rohani, terlihat religi. No. Ya. Ada Bapak yang ngasih hidup supaya kita hidup kekal, dan kita masih hidup karena karunia gratis. Berarti kita harus menghasilkan kehidupan lain. Keren. Jadi Iya. bukan soal apa yang lo lakuin terlihat rohani, tapi lo gimana caranya lo ngebawa kehidupan lagi. Lo ngasih tahu nih ada kehidupan yang beda, yang gua kasih cuma-cuma nih, gua kasih contoh. Tapi kesadaran itu Bung yang ngaktifasiin Bung. Goks. Ya. Iya. Jadi lo gimana Bung? Teman-teman paham gak sampai sini nih? Ini keren banget teman-teman. Teman-teman harus paham nih. Ini keren banget. Jadi maksudnya, keren banget. Gue juga agak. Sebenarnya waktu gaya hidup kita itu cuma satu. Kita punya kesadaran yang lebih. Kita bisa buat sesuatu jauh lebih baik, dan kita bawa kehidupan lagi buat orang lain, atau kita bawa kehidupan lagi buat Tuhan untuk kasih tahu mereka bahwa inilah ada kehidupan gitu. Ini keren banget, men. Bukan dari style, bukan dari gaya lo yang so rohani, bukan dari gaya lo yang so kudus, so hebat. Lo lebih hebat, lo lebih kudus dari yang lain, tapi ini ngomong soal kesadaran lo bahwa lo tahu buat udah ada buat lo, dan lo harus buat sesuatu. Keren. Lanjut bro. Oke. Gue kasih satu ayat lagi kali Boy. Siap dong, silakan dong. Ayat simpel sih Bung. Di mana itu ayatnya? Sedap. Ini tentang simpel. Tadi karena lo bilang simpel, gue keingetin ya Bung. Keluaran 33 ayat 5. Keluaran ya? Iya, Keluaran Bung. Keluaran berapa? 33 ayat 5. Oke, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya. Mungkin kalau misalnya gue pakai Alkitab bahasa apa ya Bung ya? Bahasa Jakarta. Ya. Gak usah ribet. Jangan ribet, jangan banyak gaya. Jangan ribet, jangan banyak gaya. Lo emang gue sayang, lo emang gue kasih. Tapi ada sesuatu yang harus lo tanggalin ya. Kadang ya itu tanggalin sih banyak Bung, kayak perasaan galak, perasaan kayak wah lo keren, lo wah gue nih keren, gue nih anak Tuhan, gue bla bla bla, gue orangnya religius. Tanggalin, lo tegar tengkuk, gue bisa binasain lo. Nah itu atribut itu ya. Jadi kita punya kesadaran waktu orang tahu kita udah nerima kasih karunia yang luar biasa, kita bahkan nggak tahu gimana harus bayar, gimana harus ngeganti, gimana harus nebus, berapa banyak. Kita bakalan berusaha ngelakuin yang terbaik aja sih, Bung. Ya. Keren.
gue gak bisa berkata-kata nih, gue cuma menikmati lo ngomong aja nih, mantep banget. Jangan begitu Sedap, dong. sedap. Ya jadi, ya itu dia sih Bung tadi Bung. Hidup. Ini satu lagi sih Bung. Kalau misalnya ditanya gaya hidup Kristen yang kayak tadi gue bilang, ya mungkin itu lo gereja, lo komsel dan lain-lain, ya itu mungkin gue bilang gaya hidup Kristen. Kalau gaya hidup Yesus gimana? Kalian tahu Bung gaya hidup Yesus kayak gimana Bung? Berkorban kalau gue. Berkorban bisa. Susah. Tapi kalau menurut gue nih Bung, menurut gue Ya. Bung, dia nggak punya gaya karena dia hidup itu sendiri. Oke, iya, boleh Dia kehidupan itu dia buat apa bergaya? Lo, Iya. lo gimana mau punya gaya hidup itu aja lo nggak punya. Nah dia sumber kehidupan. Jadi apapun yang dia lakukan ya udah itu udah. Itu sih Bung. Lo bilang bahasan gue berat di sih gokil ini. Ini sih gokil. Keren bro. Lo punya cara pandang. Lo punya cara pandang. Gue salut sih cara pandang lo tentang gaya hidup itu nggak sesuai ekspektasi yang lain pasti. Yang lain yang mau dengerin pasti punya pemikiran ekspektasi yang tiba-tiba lompat. Tang. Oh ternyata mereka bahas gaya hidup dari versi yang begini men. Jadi buat gue ini keren banget bro. Benar, Tuhan Yesus itu nggak perlu gaya karena dia itu hidup sendiri. Keren. Bung. Tapi itu dia Bung, quotes tadi itu memberkati banget Bung. Itu siapa sih? Quotes siapa sih? Bikin penasaran. Beta baca lagi nih sebelum udahan nih. Wah, ini enggak tapi serius Bung. Mungkin gua nggak tahu Bung waktu lo bikin quotes ini, Ale lagi mikirin apa? Maksudnya kayak bahasa simpel, bahkan nulisnya aja, bahkan Ale nulis quotes-nya itu juga pakai hal-halnya tuh bukan hal strip hal lagi, tapi hal dua itu kayak sesimpel itu tapi maknanya sedalam itu Bung. Kalau lo masih buat hal-hal yang kebanyakan orang buat di dunia ini, jangan bangga atau sombong karena yang lo buat itu biasa. Tetapi kalau lo berani lakukan di luar kebiasaan orang-orang biasanya, itu baru luar biasa. Kiki Dev, Lumua Ropen, Bung. Itu bawaan mul sih Bung, serius Bung. Serius, beta pas baca juga, wah gila kok bisa pas nih. Jadi emang puji Tuhan Bung. Gue gak sangka kalau ada orang yang nangkep quotes gue, karena gue dapet quotes itu kan gue selalu orang makanya gue bilang gini, gue kalau mau mikirin pride gue mau mikirin gaya gue akan berpikir bahwa apa yang gue lakuin gue tensin gitu, karena gue terlalu lebay mungkin. Gue terlalu lebay untuk orang-orang di zaman gue gitu. Cuman buat gue berpikir gini, gue liat banyak teman-teman gue kok yang luar biasa, yang akhirnya sengaja jadi pendeta muda dan mereka bisa ceritain tentang Tuhan dengan lantang gitu. Termasuk lo lihat, lo dengan lo punya komunitas tuh juga lantang gitu, bisa menceritakan tentang firman Tuhan apapun itu. Nah buat gue tuh berpikir gitu doang. Jadi gue punya saat teduh sendiri gitu bro. Jadi kuotas itu kalau gue tulis tuh selalu kayak Tuhan bicara sama gue gitu. Terus gimana caranya supaya tetap ingat? Gue bagiin. Kalau gue dapet firman, gitu. Itu dia. Dari hidup, kita hidup, kasih hidup. Wah, itu makanya pas beta baca, wah cocok banget. Iya, Ali sedap sih bro. Kagak lah. Kita kan punya, Tuhan kasih kita talenta masing-masing tuh untuk bisa tetap cerita kebaikannya dia gitu. Jadi thank you lo. Gue asli gue kaget quotes itu. Quotes Ale emang keren. Bung, tapi beta selama beta lihat Ale live nih, Ale yang ada doa penutup ya Bung. Nah, pikir begini. Jadi beta berpikir begini. Kan itu kan kebanyakan orang berekspektasi seperti itu. Ada doa penutup. Itu dia tuh. Itu dia deh. Nah, beta bahwa sebenarnya Tuhan waktu kita ngobrolin sesuatu tentang dia aja, itu udah doa kita. Ini dia nih pertanyaan. Ini pertanyaan aja sih. Oke. Dia nggak pernah doa. Oke. Jadi waktu kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita menceritakan di sini bahwa teman-teman yang dengerin yang tadinya lemah jadi kuat. Apakah itu bukan doa? Yes. Teman-teman yang tadinya udah hilang arah jadi mengerti, oh ya gue harus begini nih. Apa itu bukan doa? Yes. Nah itu kan tujuan gue.
Tujuan gue buat Wih, sedap. IG Live ini adalah gue pengen supaya kita jangan terlalu, Tuhan Yesus tuh nggak kaku, dia tuh nggak ajarin kita jadi orang yang kaku, tapi dia ajarin kita jadi Tanggalkan. orang, Kita ya jadi orang, tanggalkan. ya kita tanggalkan kekakuan itu, Yes, tapi yep. kita nggak keluar dari rule, nggak keluar dari jalur, Yes. itu yang paling Yes. penting. Jadi kita boleh Yes. tanggalin apapun, tapi jangan keluar jalur. Gitu. Jadi kalau buat gue, Keren. selama ini masih di dalam jalur, gue akan lakukan itu gitu. Jadi Keren, apa keren. yang aku lakukan ini adalah doanya, brother. Yes. Yo, keren. Itu adalah intinya, yaitu doanya. Jadi kita nggak perlu doa Yes. buka, kita nggak udah penutup, karena Yes. gue yakin waktu lo belum live sama gue, pasti lo udah berdoa dulu untuk siapin semua. Yes. Gue pun Yes. begitu. Jadi setelah tutup pun pasti gue akan berdoa lagi. Gue berterima Yeah. kasih sama Tuhan. Lo pasti Yeah. juga begitu. Dan juga Yes, teman-teman, siap. thank you banget Jules. Oke, Bung. Kita harus ngobrol langsung. Kita langsung Siap. bikin podcast langsung, kayak lebih seru nih. Biar Itu bisa dia, lama. boleh. Kabarin beta aja, Bung. Doain Ale apa ya? sedap. Doain beta ya. Ale makin. Siap. Kabar-kabaran nanti kita ngobrol, Bung. Dan Siap. kebanyak God bless, Bung. Makin God keren, Om. Boom. Boom. Thank you brother, Boom. teman-teman. Thank you Ya, banget. Bung, dadah. Dah, Jules. Ya, Bung. Dah. Nah, God bless. Gitu teman-teman, kira-kira thank you banget buat teman-teman semua yang udah liatin kita. Sekali lagi ini akan gue upload ke YouTube gue, Kiki Dev TV, dan juga ada di IG Live nanti. Terima kasih banyak, God bless, semoga bisa jadi berkat. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Brother Jules untuk waktunya dan teman-teman semua. God bless, dan kita mari terus saling berbagi dengan cara kita yang kita bisa, jangan membatasi yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Boom, boom, boom.